Perkenalkan, nama saya Nimade Gayatri Dewi dari kelas 4D dengan NIM 19 11 03 13 46, nomor absen 31, Prodi PGSD. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran matematika tentang bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Berikut ini adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Nah anak-anak, apakah kalian tahu apa itu bilangan prima? Baik, jika kalian belum tahu, di sini Ibu akan jelaskan ya. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari satu dan hanya bisa dibagi dengan bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Apa itu bilangan prima, anak-anak? Kita ulangi sekali lagi ya. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari satu dan hanya bisa dibagi dengan bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh bilangan prima adalah bilangan 2. Bilangan 2 adalah bilangan prima yang terkecil. Kenapa bilangan 2 dikatakan bilangan prima? Karena bilangan 2 bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 2. Bilangan 2 tidak bisa dibagi dengan bilangan lainnya. Jadi, 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, selain bilangan 2, ada juga bilangan 3. 3 juga bilangan prima, karena 3 bisa dibagi 1 dan dibagi 3. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Coba kita buktikan lagi ya. Lalu, apakah bilangan 4 juga termasuk bilangan prima? Sekarang, bilangan 4 ini mari kita buktikan. Caranya yaitu dengan melakukan pembagian terhadap bilangan 4. Untuk membuktikan bilangan 4 adalah bilangan prima, kita akan membagi bilangan 4 dengan bilangan 1 dan bilangan 4 itu sendiri. Yang pertama, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Yang kedua, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Namun, pembagian ini belum selesai. Bilangan 4 juga dapat dibagi dengan 2, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dari hasil pembagian di atas, bilangan 4 bukan bilangan prima, karena selain bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan 4 itu sendiri, bilangan 4 juga bisa dibagi dengan bilangan 2. Jadi, bilangan 4 bukan merupakan bilangan prima karena memiliki 3 faktor yaitu 1, 2, dan 4. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apakah bilangan 5 termasuk di bilangan prima? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah ya. Bilangan 5 termasuk bilangan prima. Karena bilangan 5 bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan 5 itu sendiri. Jadi, 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang bilangan prima? Jika sudah, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Dan bilangan komposit bisa dibagi lagi dengan bilangan selain bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu bilangan 4. Seperti yang telah kita ketahui, bilangan 4 memiliki 3 faktor yaitu 1, 2,
dan 4. Nah, selain bilangan 4, ada juga bilangan 6. Selain bilangan 6, ada juga bilangan 8, 9, dan 10, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang FPB dan KPK. Apakah kalian sudah tahu apa itu FPB dan KPK? Baik, di sini akan Ibu jelaskan ya. FPB merupakan faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, anak-anak, perbedaan dari FPB dan KPK yaitu cara mencari FPB adalah dilihat dari faktor yang sama dari dua buah bilangan atau lebih dan merupakan bilangan terkecil di antara faktor-faktor persekutuannya. Sedangkan mencari KPK adalah dilihat dari kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih dan merupakan bilangan terbesar di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah, sekarang mari kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, kita akan menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan cara sederhana. Di sini sudah terdapat soal yaitu, tentukanlah FPB dan KPK dari bilangan 8 dan 12. Pertama, kita akan mencari FPB dari bilangan 8 dan 12. Untuk menentukan FPB dari bilangan 8 dan 12, kita akan menggunakan cara sederhana, yaitu dengan mencari faktor dari bilangan tersebut. Berikut ini adalah faktor dari bilangan 8 dan 12. Bilangan 8 dan 12 telah diketahui faktornya. Selanjutnya, kita akan mencari faktor persekutuan dari kedua bilangan tersebut. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama. Dari bilangan 8 dan 12, faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Karena FPB merupakan faktor persekutuan terbesar, maka yang menjadi FPB dari bilangan 8 dan 12 adalah 4. Untuk menentukan KPK dari bilangan 8 dan 12, kita akan menggunakan cara sederhana yaitu dengan mencari kelipatan dari bilangan tersebut. Berikut ini adalah kelipatan dari bilangan 8 dan 12. Bilangan 8 dan 12 telah diketahui kelipatannya. Selanjutnya, kita akan mencari kelipatan persekutuan dari kedua bilangan tersebut. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan-kelipatan yang sama. Dari bilangan 8 dan 12, kelipatan persekutuannya adalah 24, 48, dan seterusnya. Karena KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, maka yang menjadi KPK dari bilangan 8 dan 12 adalah 24. Selanjutnya, kita akan menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Di sini, kita akan menentukan FPB dan KPK dari bilangan 8 dan 12 dengan menggunakan pohon faktor. Menggunakan pohon faktor artinya kita membagi bilangan 8 dan 12 dengan bilangan prima. Caranya yaitu sebagai berikut. Pertama, kita akan membagi bilangan 8 dengan bilangan prima. 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4. 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Kemudian, kita akan membagi bilangan 12 dengan bilangan prima. 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6.
6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1. Dari pohon faktor tersebut, kita dapat mengetahui faktor prima dari bilangan 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Dan faktor prima dari bilangan 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk mencari EPB, kita akan mengambil bilangan prima yang sama dan memiliki pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 2. Jadi, EPB dari bilangan 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian, untuk mencari KPK, maka kita akan mengambil semua bilangan prima. Dan apabila terdapat bilangan yang sama, kita akan mengambil bilangan dengan pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi, KPK dari bilangan 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Selanjutnya, kita akan menentukan EPB dan KPK dengan menggunakan pembagian dengan bilangan prima. Di sini, kita akan menentukan EPB dan KPK dari bilangan 8 dan 12 dengan menggunakan pembagian bilangan prima. Cara pembagian ini sama seperti pembagian pada umumnya, yaitu pertama-tama, kita akan tulis bilangan 8 dan 12. Kemudian, kita akan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil dan selanjutnya. 8 dan 12 dibagi 2 terlebih dahulu, sehingga menghasilkan bilangan 4 dan 6. Kemudian, bilangan 4 dan 6 dibagi lagi dengan bilangan 2, sehingga menghasilkan 2 dan 3. Lalu, bilangan 2 dan 3 kita bagi dengan bilangan 2, sehingga menghasilkan bilangan 1 dan 3. Bilangan 3 tidak bisa dibagi 2, jadi bilangan 3 kita turunkan. Selanjutnya, bilangan 1 dan 3 dibagi 3. Untuk bilangan 1, kita turunkan, dan bilangan 3 dibagi dengan 3 menghasilkan bilangan 1. Berdasarkan pembagian tersebut, EPB dapat ditentukan dari bilangan prima yang bilangan dibaginya bisa dibagi 2 secara bersamaan. Jadi, FPB dari bilangan 8 dan 12 adalah bilangan prima 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan KPK dapat ditentukan dari semua bilangan prima yang merupakan pembagi bilangan. Jadi, KPK dari bilangan 8 dan 12 adalah bilangan prima 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dalam menentukan FPB dan KPK? Jika belum, silakan dipelajari kembali ya materinya. Sekian pembelajaran hari ini dan sampai jumpa anak-anak. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.